from. Linknya akan ibu taruh di deskripsi di bawah ya. Jangan lupa diisi. Nah, sebelumnya anak-anak masih ingat tidak sih pada pembelajaran minggu lalu tentang ragam penyakit hati? Pada pembelajaran akidah akhlak video kali ini itu masih berkaitan dengan pembelajaran minggu lalu. Materi akidah akhlak kita kali ini yaitu etika bergaul dalam Islam. Budaya di Indonesia sangat beragam, mulai dari budaya dalam suku Jawa di Pulau Jawa, Dayak di Pulau Kalimantan, dan Minang di Pulau Sumatera atau budaya lainnya. Contoh, budaya sungkem pada masyarakat Jawa yang biasa dilakukan pada hari raya Idul Fitri. Seorang anak akan berposisi duduk dengan bertumpu pada lutut lalu mencium tangan kedua orang tuanya. Budaya sungkem ini mencerminkan rasa hormat dan kasih sayang dalam keluarga. Budaya sungkem mencerminkan bagaimana seorang anak memperlakukan kedua orang tuanya. Agama Islam pun mengajarkan untuk menghormati dan menyayangi kedua orang tua, atau bahkan lebih dari itu. Islam mengajarkan etika-etika yang pantas dalam pergaulan dengan orang yang lebih tua, kawan sebaya, yang lebih muda, ataupun dengan lawan jenis. Kita lihat dulu ya, ini ada peta konsep etika bergaul dalam Islam. Seperti yang sudah ibu sebutkan tadi, itu ada orang yang lebih tua, teman yang sebaya, anak yang lebih muda, ataupun lawan jenis. Pertama-tama kita pelajari dulu ya pengertian dari etika bergaul. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban. Dalam bahasa Arab, etika biasa disebut dengan adab atau kebiasaan atau aturan tingkah laku yang mempunyai muatan baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Al-Jurjani, adab adalah pengetahuan yang dapat menjauhkan seseorang dari kelalaian. Sedangkan bergaul ialah berbaur dengan individu atau kelompok lain. Jadi, yang dimaksudkan dengan etika bergaul adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia, sehingga terjalin hubungan tingkah laku yang baik antar individu. Islam mengajarkan untuk mengusahakan etika bergaul yang baik, seperti etika berjalan. Islam mengajarkan kerendahan hati ketika kita berjalan dan menjawab sapaan dengan baik meskipun dari orang-orang yang jahil. Selain itu, Islam juga melarang untuk berbuat permusuhan. Permusuhan bisa terjadi ketika perbuatan keji, kejelekan, keburukan dilakukan dalam bergaul. Dalam bergaul, kita sering berinteraksi dengan orang dewasa, teman sebaya, anak-anak, dan lawan jenis. Dalam interaksi tersebut, kita menemukan beberapa perbedaan cara berinteraksi dengan mereka. Terkadang, seseorang berkata dengan menggunakan wibawanya, terkadang pula orang akan berkata dengan riang gembira ketika bertemu dengan anak-anak. Lalu, apa saja sih macam-macam dari etika itu? Berdasarkan segi umur lawan bicara, etika bergaul itu ada 3. Yang pertama, etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Dalam agama Islam, orang tua kita itu ada 3, yaitu bapak dan ibu kandung, kedua mertua, dan juga guru kita. Mari kita ketahui ya, ada 7 etika yang seharusnya kita lakukan kepada orang yang lebih tua menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua. Berdiri ketika orang tua berdiri, tidak berjalan di depan orang tua, mencari ridho kedua orang tua, bersikap rendah hati kepada orang tua, tidak mengungkit-ungkit kebaikan orang tua, tidak menunjukkan sikap yang murung dan tajam di hadapan orang tua, dan yang terakhir, sebelum pergi harus meminta izin kepada orang tua. Sedangkan etika yang seharusnya dilakukan kepada guru menurut Imam Al-Ghazali yaitu meminta izin ketika anak bertanya, harus menundukkan kepala
Allah dan tidak berburuk sangka kepada guru. Dalam Al-Quran, kita diajarkan untuk bertingkah laku, sopan, santun, menolak dengan halus perintah yang buruk, menghormati dengan penuh kasih sayang, dan yang terakhir menaklukkan orang yang lebih tua. Selanjutnya ada etika bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya adalah orang yang bersama-sama karena adanya kesetaraan umur. Sebelum berbicara tentang bagaimana cara memperlakukan teman sebaya dengan baik, kita sebaiknya memilih teman. Pemilihan teman ini bukan berarti memusuhi teman yang tak termasuk pada pilihan terbaik, melainkan tetap berteman kepada siapa saja, namun dengan prioritas yang berbeda. Bagaikan wanginya aroma bunga akan didapatkan bila berteman dengan penjual bunga, tidak mungkin dengan penjual daging. Menurut Imam Al-Ghazali, kita harus memperlakukan teman sebaya dengan 9 cara. Apa saja itu? Yang pertama, mengutamakan kepentingan teman dari dirinya. Menutup aib teman, mendengarkan teman ketika berdiskusi, menghindarkan perdebatan yang tidak penting, memanggil dengan panggilan yang baik, memberikan nasihat yang baik, mendoakan sahabat ketika masih hidup atau sudah meninggal, menyapa ketika bertemu, dan menyukai teman dengan tulus. Dalam Al-Quran, kita diajarkan untuk bertingkah laku. Yang pertama, tolong menolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Yang kedua, berkata baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 53. Yang terakhir ada menjaga persaudaraan. Quran surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antar kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwa kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dalam Al-Quran kita diajarkan untuk bertingkah laku sebagai berikut. Yang pertama, menasihati ke arah kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu semua yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena hal itu lebih dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena hal itu sebagai perisai. Yang kedua, menyayangi mereka dengan tulus. Rasulullah SAW bersabda, wahai Anas, hormatilah yang lebih tua dan sayangi yang lebih muda, maka kau akan menemaniku di surga. Hadis riwayat Baihaqi. Sedangkan dari segi gender, etika bergaul itu ada dua, yaitu etika bergaul dengan sesama jenis dan dengan lawan jenis. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam beretika pada sesama jenis maupun lawan jenis. Yang pertama, bersahabat karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara atau barang siapa yang terdapat padanya ketiga hal tersebut, maka akan merasakan lezat manisnya iman jika mencintai Allah dan Rasulnya melebihi lainnya, mencintai dan membenci semata-mata karena Allah. Jika dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, lebih ia sukai daripada syirik atau menyekutukan Allah. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ada menjaga aurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang terakhir ada menjaga kemaluan.
pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah anak-anak, mungkin kalian bertanya-tanya, seberapa penting sih etika bergaul itu? Etika bergaul sangatlah penting dalam agama Islam. Hal ini dikarenakan dalam etika bergaul terdapat salah satu dari unsur Islam, iman, dan ihsan. Etika bergaul merupakan praktik dari ajaran Islam dan bukti akan keyakinan terhadap agama Islam. Itu semua tidak bisa dipisah-pisahkan. Salah satu buktinya adalah perihal yang digambarkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Selain itu, Islam juga melarang untuk berbuat permusuhan. Permusuhan bisa terjadi ketika perbuatan keji, kejelekan, dan keburukan dilakukan dalam guru. Pada Quran Surat An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu mengambil pelajaran. Dari dua dalil di atas menunjukkan pentingnya etika bagi manusia. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu menjaga dan mewariskan agar mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya serta manusia. Dalam Islam telah menjelaskan bagaimana dampak positif dari beretika baik adalah mendatangkan kecintaan dari manusia. Kemudian, etika bergaul ini penting karena jika manusia beretika yang benar, niscaya ia dapat menyelamatkan dirinya dari pikiran dan perbuatan yang buruk dan keji, dan ia akan memiliki hubungan yang baik antara sesama manusia. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran tentang materi etika bergaul dalam Islam pada mata pelajaran akidah akhlak kali ini. Sebelum itu, Ibu ingin mengetahui sampai mana pemahaman kalian tentang materi yang baru saja kita pelajari. Untuk itu, Ibu membuat sebuah game edukasi yang bisa kalian mainkan secara online, yaitu game edukasi Kahoot. Nanti linknya Ibu letakkan di deskripsi di bawah. Kalian bisa buka dan kalian bisa mainkan. Anak-anak, pelaksanaan game edukasi Kahoot ini akan kita mainkan bersama-sama secara live dengan kalian membuka aplikasi atau web Kahoot di handphone kalian masing-masing pada pukul 5 sore esok hari dengan catatan tetap pada pantauan Ibu ya. Game edukasi ini juga akan Ibu gunakan sebagai untuk mengambil nilai tugas harian kalian ya. Jadi jawablah dengan tepat dan benar. Jika ada masukan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mengisi absen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.